Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Inspirasi bersama saya Dede Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Propita Bandung. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Diwujudkan melalui konsep-konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berdasarkan hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 yaitu bahwa di filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai dan peran guru penggerak berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter praktis, yaitu akronim dari prestatif, religius, aktif, kompeten, terampil, inovatif, dan santun melalui lingkungan belajar yang menyenangkan. Budaya positif mewujudkan lingkungan belajar yang mengedepankan disiplin positif, menghindari hukuman, dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan 1, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda pelajari di modul ini? Yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban atas pertanyaan nomor 1 adalah bahwa disiplin positif merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Teori kontrol terdapat 5 posisi teori kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Teori motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri serta menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, pengakuan atas penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Keyakinan kelas yaitu guru berperan dalam terwujudnya keyakinan kelas sebagai hasil kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas harus bersifat universal, mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di dalam maupun di luar kelas. Segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dari penerapan budaya positif adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, banyak nilai-nilai kebajikan yang tumbuh, serta hubungan antara guru dan siswa berjalan harmonis. Guru menyadari bahwa setiap tindakan didasari oleh faktor kebutuhan dasar, sehingga muncul kesepakatan kelas, serta memposisikan diri sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus siswa. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban pertanyaan yang kedua adalah, saya menyadari bahwa selama ini saya tidak menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Posisi kontrol saya lebih pada penghukum dan pemantau, sehingga siswa cenderung merasa takut, bukan muncul kesadaran diri untuk melakukan disiplin positif. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif
baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawaban atas pertanyaan ketiga adalah saya menangani siswa yang bertengkar di dalam kelas dan siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban dari pertanyaan yang keempat adalah perasaan saya adalah menyesal setelah menerapkan hukuman kepada siswa, lalu kemudian termotivasi untuk menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah hal yang sudah baik adalah sudah muncul motivasi siswa untuk menerapkan disiplin positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus siswa. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban pertanyaan untuk nomor 6 yang pertama, sebelum mempelajari modul, posisi saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Saya berpikir dengan siswa diberikan hukuman dan penghargaan akan muncul kedisiplinan. Ternyata itu tidak efektif, sehingga muncul penyesalan. Sesudah mempelajari modul ini, saya menempatkan diri saya pada posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi dalam setiap penanganan disiplin siswa, dengan harapan muncul nilai-nilai kebajikan dan inisiatif dari dalam diri siswa, sehingga perasaan saya lebih tenang dan bahagia. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Jawaban pertanyaan yang ketujuh adalah pernah, namun saya hanya melakukan satu tahapan saja, yaitu menanyakan keyakinan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Atau, Bapak bangga kamu telah berkata jujur meskipun yang kamu lakukan salah. Pertanyaan 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Maka jawaban saya untuk nomor 8 adalah, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua untuk menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Karena sejatinya tugas membentuk disiplin positif untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua dan guru di sekolah. Adapun rancangan tindakan yang akan saya lakukan pada aksi nyata nanti adalah, saya akan mencoba melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait budaya positif. Yang kedua, saya juga akan melakukan penjelasan kepada guru dan siswa terkait kesepakatan kelas. Yang ketiga, saya akan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh murid tentang penumbuhan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, saya akan memfasilitasi siswa untuk membuat kesepakatan kelas yang nanti hasil dari kesepakatan itu akan ditulis dalam kartun atau dalam kertas karton dan kemudian ditempel di dinding. Dan yang kelima, saya akan mendokumentasikan dibantu oleh teman sejawat dalam proses kegiatan rancangan tindak untuk aksi nyata tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tayangan ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.